Beberapa waktu yang lalu sering kita mendengar, Hasto terutama, selalu mengatakan, rasa-rasanya PDIP itu haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat, haram hukumnya berkoalisi dengan PKS, karena iman dan ideologi politiknya berbeda. Tapi sekali lagi, kepentingan politik elektoral akan menjadi titik temu di mana kelompok-kelompok politik yang saat ini saling berhadapan-hadapan itu sangat mungkin bisa bermesraan dan bergandengan tangan di 2024. Saya kira ini akan menjadi islah politik ya antara kedua partai yang memang begitu lama ditunggu oleh publik supaya PDIP dan Gerindra, PDIP dan Demokrat maksud saya bisa cair di Pilpres. Bisa cair ya. Nampaknya ini semakin serius nih. Baru saja kita mendapat informasi ada pertemuan, pra-pertemuan lah sebelum akhirnya pertemuan antara AHY dan juga Puan. Ini Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira cukup serius ya. Bagaimana komunikasi politik yang akan dibangun oleh PDIP dan Partai Demokrat. Indikasi seriusnya itu kan banyak hal. Pertama, ini disampaikan langsung oleh Puan Maharani yang merupakan ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, disampaikan juga oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan langsung disambut oleh AHY, disambut juga oleh SBY. Ini adalah variabel-variabel yang paling memungkinkan betapa kedua partai ini sangat mungkin akan menjalin kerjasama politik di 2024. Ini yang kemudian menebalkan keyakinan publik, Mas Yasir, bahwa kita itu adalah politik serba kemungkinan. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa PDIP dan Demokrat ini akan bekerja sama di 2024 karena kedua partai ini dianggap minyak dan air yang sulit akan bertemu. Karena disharmonisasi hubungan politik antara Demokrat dan PDIP ini kan berlangsung kurang lebih sekitar 20 tahun sejak pemilu 2024 yang lalu ya. Ketika SBY saat itu maju sebagai calon presiden, Mbak Mega pun juga maju sebagai presiden. Rivalitas kedua tokoh ini berlanjut hingga saat ini. Jadi wajar kalau kemudian apresiasi politik muncul dari berbagai kalangan ketika ada upaya-upaya untuk mempertemukan antara figur kunci yang ada di Partai Demokrat dan ada di PDIP. Itu yang pertama ya. Yang Tahan dulu Mas Adi, yang satu poin itu dulu ingin saya tanyakan adalah apa ya akhirnya yang men-trigger ataupun apa yang menjadi dasar akhirnya kedua, tadi Anda menyebutkan kedua partai ini barat kata minyak dan juga air, tapi akhirnya di 2024 ini nampaknya akan ada sinyal-sinyal untuk bersatu, berkoalisi, bekerja sama begitu. Kalau mengacu pada statement yang disampaikan oleh Puan Maharani, tentu trigger utama yang membuat kedua partai ini perlu berkomunikasi secara politik tidak terlepas dari bagaimana nama AHY masuk dalam radar cawapres yang sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Ini terkait dengan politik elektoral memang variabel yang pertama ya. Tapi yang kedua, kalau saya membaca, ini tentu tidak terlepas dari transformasi politik yang sudah mulai berubah. Dulu seakan-akan ada jarak yang cukup luar biasa, ada barrier yang sukar ditembus yang bisa mempertemukan kedua partai ini. Bagi saya PDIP sudah mulai bertransformasi bahwa kelompok-kelompok politik yang selama ini menjadi oposisi di luar koalisi pemerintahan itu juga sangat mungkin bisa diajak bekerja sama. Beberapa waktu yang lalu sering kita mendengar, Hasto terutama selalu mengatakan, rasa-rasanya PDIP itu haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat, haram hukumnya berkoalisi dengan PKS, karena iman dan ideologi politiknya berbeda. Tapi sekali lagi, kepentingan politik elektoral akan menjadi titik temu di mana kelompok-kelompok politik yang saat ini saling berhadapan-hadapan itu sangat mungkin bisa bermesraan dan bergandengan tangan di 2024. Saya kira ini akan menjadi islah politik ya antara kedua partai yang memang begitu lama ditunggu oleh publik supaya PDIP dan Gerindra, PDIP dan Demokrat maksud saya bisa cair di Pilpres. Bisa cair ya, seperti kata Anda, islah politik begitu. Nah kemudian tentu saja pertemuan ini ada tawar-menawar gitu dari PDIP ke Demokrat pun sebaliknya. Kalau kita lihat PDIP kan sudah punya Ganjar Pranowo nih. Berarti dalam pertemuan ini salah satu topik ataupun hal yang akan dibahas adalah tawaran AHY untuk jadi bacawa presnya Ganjar. Yang muncul di permukaan memang tidak bisa kita bantah bahwa PDIP menyebut nama AHY salah satu sosok yang sangat mungkin ditawarkan sebagai calon bakal pendamping Ganjar Pranowo. Kan itu yang kemudian muncul kepada publik. Tapi ada footnote-nya. PDIP mengatakan menjunjung tinggi etika politik dan sifatnya menunggu. Karena saat ini sangat kelihatan Demokrat itu terus
ingin menjadikan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan. Jadi dalam konteks inilah sekalipun komunikasi politik ini dibangun, tidak ujuk-ujuk dan serta-merta kemudian iman politik Demokrat itu pindah ke lain hati, pindah ke PDIP, tidak mungkin. Sepertinya butuh penjajakan-penjajakan yang jauh lebih komprehensif dan rasional, sehingga tawaran PDIP ini menjadikan Demokrat sebagai bagian dari partai koalisional pendukung Ganjar akan dikalkulasi secara rasional, dengan catatan kalau memang Demokrat itu diabaikan, kalau AHY misalnya tidak dipilih sebagai pendamping Anies Baswedan, bukan tidak mungkin tawaran yang diberikan oleh PDIP ini akan diambil. Tapi menurut Anda apakah masih punya peluang, atau peluang masih punya peluang pasti ya, tapi besar atau kecil peluang dari Anies Baswedan ini akhirnya memilih AHY untuk menjadi bacawa presnya? Karena ini yang terus didesak oleh Demokrat kan, Anies ayo dong segera umumkan siapa bacawa presnya. Saya selalu memberikan argumen 50-50 karena 50%-nya itu harus diberikan kepada AHY, sangat mungkin bisa mendampingi Anies. Bagi saya argumennya sederhana, ini adalah pilihan terpaksa ketika nama-nama cawapres yang ingin didapatkan oleh Anies itu tidak ada. Hovifah misalnya selalu diincar, tapi kelihatan gestur tubuh Hovifah itu tidak mau berdampingan dengan Anies. Begitupun ketika ada Mahfud MD disebut menolak Mahfud MD karena takut merusak perubahan. Begitupun dengan Sandi, ketika disorongkan oleh PKS, Sandi menolak karena mazhab politiknya sudah beda dengan Anies. Dulu ada nama Andika Perkasa, tapi Andika Perkasa diam 1000 bahasa, tidak memberikan respon politik apapun. Jadi inilah yang kemudian meyakinkan kepada saya bahwa AHY lah adalah pilihan mentok yang akhirnya akan dipilih oleh Anies Baswedan, karena sudah tidak ada sosok-sosok yang mau berdampingan dengan Anies Baswedan. Tapi kemungkinan yang kedua adalah sangat mungkin Anies ini memilih di luar AHY. Kenapa? Karena sampai saat ini Anies dan Nasdem itu terus melakukan orkestrasi politik, selalu sounding, menyebut nama-nama di luar AHY. Itu artinya apa? AHY tidak prioritas. AHY itu bukan target man yang wajib hukumnya harus mendampingi Anies Baswedan. Dalam konteks itulah dalam sehari, 2 hari, 3 hari ini terjadi perang terbuka, perang secara transparan antar elit Partai Demokrat dan PDIP, antara partai-partai Demokrat dan Nasdem misalnya. Nah, siapa sosok cawapres yang akan diumumkan untuk menjadi pendamping Anies? Jadi batu uji dari poros perubahan ini soal siapa yang akan dipastikan untuk mendampingi Anies Baswedan. Di sini kemudian Demokrat apakah akan terus menjadi bagian dari koalisi perubahan kalau AHY tidak menjadi wakil? Nah, itu yang ingin saya garis bawahi. Apakah Demokrat masih akan terus berada di poros perubahan? Apakah ini juga bisa dilihat menjadi sebuah bukan upaya tapi sebuah gimmick politik? Koreksi kalau salah. Hal yang dilakukan PDIP sehingga membuat koalisi perubahan itu tidak solid lagi dengan mengajak komunikasi politik begitu dengan Demokrat? Saya kira ini bukan gimmick politik ya. Kalau Puan Maharani yang bicara, kalau Hasto Kristianto yang bicara, ini tentu adalah bujuk rayu yang tidak main-main, Mas. Oke, keseriusan di situ ya, itu yang bisa kita garis bawahi terlebih dahulu ya. Apapun judulnya, Puan Maharani ini adalah ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan oleh PDIP. Bagaimana mungkin statement-statement Puan itu gimmick dan hanya sebatas hore-hore? Itu pun juga dipertegas oleh orang nomor 2 di PDIP, namanya Hasto Kristianto. Itu adalah statement-statement politik yang saya kira menebalkan keyakinan publik. Tawaran menjadikan AHY, mengajak Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisi pendukung Ganjar, itu saya kira hal yang serius. Bahkan ketika ada pertemuan malam ini antara sekjen kedua partai, itu sebagai upaya bagaimana mempertemukan Puan Maharani dan AHY yang kemudian mendapatkan resultante yang cukup positif. Bahkan ketika ditanyakan kepada SB menganggap ini adalah pertemuan suatu hal yang cukup luar biasa. Minimal ada damai politik, ada islah politik, ada resolusi politik yang kemudian terjadi antar kedua partai yang memang sudah berlangsung selama 20 tahun. The end of the day-nya, apakah kedua partai ini akan berkoalisi atau tidak, apakah AHY akan merapat kepada Ganjar, itu footnote dan menjadi bagian dari bonus rekonsiliasi politik yang akan dilakukan oleh kedua partai ini sebenarnya.